Apakah kamu pernah merasa sedang diawasi oleh sesuatu yang bahkan belum lahir ke dunia? Angin malam di puncak Gunung Salaka tidak hanya membawa dingin yang menusuk tulang, tetapi juga bisikan-bisikan parau yang seolah merayap di balik jaket Gunung Aris. Aris adalah seorang petualang yang skeptis, pria yang lebih percaya pada koordinat GPS daripada tahayul penduduk lokal. Namun malam ini, logika itu mulai runtuh. Di ketinggian 2.800 meter di atas permukaan laut, kabut tiba-tiba turun dengan kepekatan yang tidak wajar. Putih, tebal, dan berbau seperti logam berkarat yang bercampur dengan tanah basah. Aris terengah-engah, uap napasnya terlihat seperti asap tipis di bawah sinar senter kepala yang mulai meredup. "Denny, Raka," teriaknya. Namun suaranya seolah ditelan bulat-bulat oleh kesunyian yang mencekam. Tidak ada gema, tidak ada jawaban. Yang ada hanyalah suara gesekan ranting pohon yang terdengar seperti kuku tajam yang menggaruk kayu. Ia melihat ke bawah, ke arah kompas di tangannya, namun jarumnya tidak menunjuk ke utara. Jarum itu berputar gila, seolah-olah magnet bumi sedang dipermainkan oleh kekuatan yang sangat besar di bawah kakinya. Disinilah segalanya dimulai. Di antara celah dua pohon beringin tua yang akarnya melilit seperti ular sanca, sebuah cahaya kemerahan muncul perlahan. Bukan cahaya lampu pendaki, melainkan pendar lampion kertas yang bergoyang ditiup angin mati. Aris terpaku. Menurut peta dan ingatan para pendaki senior, seharusnya tidak ada pemukiman di zona berbahaya ini. Namun saat ia melangkah maju dengan ragu, kabut itu tersingkap layaknya tirai panggung sandiwara yang megah, namun mengerikan. Sebuah desa berdiri tegak di sana, lengkap dengan arsitektur rumah joglo kuno yang kayunya hitam legam, dan jalanan setapak yang tersusun rapi dari batu kali. Desa itu tampak hidup, sangat hidup. Namun ada sesuatu yang salah. Tidak ada suara jangkrik, tidak ada gonggongan anjing, hanya keheningan yang menekan telinga hingga berdenging. Aris tidak menyadari bahwa ia baru saja melintasi batas dimensi yang hanya terbuka sekali dalam satu abad. Ia sedang berdiri di ambang pintu masuk desa Sukmaya, sebuah tempat di mana waktu berhenti berdetak, dan setiap langkah kaki adalah undangan untuk menjadi tumbal yang abadi. Pintu gerbang kayu di hadapannya berderit terbuka dengan sendirinya, seolah-olah desa itu memang sudah sangat lapar dan telah menunggu kedatangannya selama 100 tahun terakhir. Aris ingin lari, namun kakinya seolah berakar pada tanah. Selamat datang di Sukmaya, tempat di mana kau tidak akan pernah tua, karena kau tak akan pernah keluar hidup-hidup. Aris melangkah melewati gerbang kayu yang berderit nyaring, seolah-olah kayu tua itu sedang merintih kesakitan saat menyambut kehadirannya. Begitu kakinya menyentuh tanah di dalam desa, suhu udara berubah drastis. Hawa dingin yang menusuk di puncak gunung tadi berganti menjadi udara yang lembab, hangat, dan menyesakan, seperti berada di dalam ruang tertutup yang sudah lama tidak dibuka. Di sepanjang jalan setapak, deretan lampion merah bergoyang tanpa angin, memancarkan cahaya jingga yang memberikan bayangan panjang dan terdistorsi pada dinding-dinding rumah joglo. Aris mencoba memanggil kembali rekan-rekannya, namun suaranya hanya keluar sebagai bisikan lemah yang segera hilang di telan atmosfer desa yang berat. Ia melihat ke arah rumah-rumah di sekelilingnya. Semua pintu tertutup rapat, namun ia bisa merasakan ratusan pasang mata mengintip dari balik celah ventilasi kayu yang gelap. Keheningan itu pecah ketika ia mendengar suara alu yang menumbuk lesung secara berirama dari kejauhan, sebuah suara aktivitas pedesaan yang seharusnya menenangkan, namun di sini terdengar seperti detak jantung raksasa yang sedang bangkit. Aris mendekati sebuah sumur tua di tengah persimpangan, berharap menemukan air untuk membasuh wajahnya yang pucat. Namun saat ia melongok ke dalam, air di dalamnya tidak memantulkan wajahnya, melainkan sebuah kegelapan pekat yang seolah-olah ingin menarik jiwanya masuk. Tiba-tiba telinganya menangkap suara tawa anak kecil yang berlarian di balik kabut, namun setiap kali ia menoleh, hanya ada asap tipis yang menggumpal. Aris mulai menyadari bahwa setiap bayangan yang jatuh di tanah desa ini bergerak tidak sinkron dengan benda aslinya. Bayangan sebuah pohon bergerak meliuk seperti lengan manusia.
Sementara bayangannya sendiri tampak berdiri diam meski Aris terus berjalan. Ketakutan mulai merambat dari ujung kaki hingga ke tengkuknya saat ia menyadari bahwa desa ini bukan sekedar pemukiman kuno yang tersembunyi, melainkan sebuah organisme hidup yang sedang mengamati mangsanya dengan sabar. Di ujung jalan, ia melihat sesosok bayangan manusia berdiri mematung di bawah cahaya lampion terakhir, mengenakan pakaian serba hitam dengan kepala yang tertunduk. Itu bukan temannya, Aris tahu pasti. Itu adalah sesuatu yang telah menunggu di sana selama 100 tahun hanya untuk menyapa tamu pertama yang terjebak di malam terkutuk ini. Aris ingin berbalik, namun gerbang kayu di belakangnya telah lenyap, tertutup rapat oleh dinding kabut hitam yang tidak bisa ditembus. Tidak ada jalan kembali, hanya ada jalan menuju jantung kegelapan Sukmaya. Sosok berbaju hitam itu perlahan mengangkat kepalanya, dan Aris merasakan jantungnya seolah berhenti berdetak. Wajah pria itu tidak memiliki kerutan, namun kulitnya sepucat kertas yang direndam air, kontras dengan sorot mata yang redup dan kosong. Pria itu tidak berbicara, melainkan hanya menunjuk ke arah pusat desa dengan gerakan tangan yang kaku, menyerupai gerakan wayang kulit. Aris, yang kini didorong oleh rasa takut sekaligus rasa ingin tahu yang nekat, mulai berjalan mengikuti arah telunjuk itu. Ia melewati deretan rumah joglo yang arsitekturnya semakin terlihat ganjil. Ukiran-ukiran pada kayu jati yang menghiasi tiang-tiang rumah bukan berupa motif bunga atau hewan, melainkan wajah-wajah manusia yang sedang berteriak kesakitan, dengan mata yang terbuat dari batu hitam berkilau. Bau kemenyan yang tajam mulai menyerang indera penciumannya, bercampur dengan aroma bunga melati yang sangat menyengat. Tipis-tipis tercium juga bau amis narah segar yang berasal dari arah pasar desa di depan sana. Saat Aris memasuki area pasar, matanya membelalak melihat kerumunan orang yang sedang bertransaksi dalam kesunyian yang mutlak. Tidak ada suara tawar-menawar, tidak ada denting koin, hanya gerakan tangan yang serba cepat. Di atas meja-meja dagangan, barang yang dijual bukanlah sayuran atau daging biasa, melainkan benda-benda yang membuat perut Aris mual. Tumpukan rambut manusia yang masih berakar, potongan-potongan kain kafan yang penuh noda tanah, hingga kendi-kendi tanah liat yang berisi cairan kental berwarna merah gelap. Aris mencoba memutar tubuhnya untuk pergi, namun ia justru bertabrakan dengan seorang wanita yang sedang menggendong bakul. Wanita itu menoleh, wajahnya cantik namun kaku seperti porselen, dan saat ia tersenyum, Aris melihat bahwa di dalam mulutnya tidak ada lidah, melainkan gumpalan tanah yang dihuni oleh ulat-ulat kecil. Wanita itu menyodorkan sebuah koin emas kuno ke tangan Aris, sebuah koin yang terasa sangat panas hingga membakar telapak tangannya. Beli. Waktu. Bisik sebuah suara yang entah datang dari mana, terdengar seperti gesekan amplas di atas kayu. Aris segera melepaskan koin itu, namun anehnya, koin tersebut tidak jatuh ke tanah, melainkan melayang sejenak sebelum menghilang di balik kabut. Di saat itulah, Aris menyadari bahwa setiap orang di pasar ini mengenakan pakaian yang berbeda zaman. Ada yang memakai gaya kolonial, ada yang memakai pakaian petani era 80-an, dan semuanya memiliki satu kesamaan. Mereka tidak memiliki bayangan di bawah cahaya lampion yang paling terang sekalipun. Aris kini sadar sepenuhnya bahwa ia bukan sekadar tersesat di sebuah desa tersembunyi, melainkan ia telah masuk ke dalam perangkap waktu, di mana jiwa-jiwa yang tersesat dikumpulkan untuk menunggu satu malam yang sangat panjang. Ketakutan itu mencapai puncaknya ketika ia melihat di tengah pasar, sebuah panggung kayu besar sedang dipersiapkan. Dan di atas sana, sebuah kursi kosong berbahan tulang belulang telah disediakan untuk tamu kehormatan. Aris meraba sakunya, mencari ponsel untuk meminta bantuan. Namun yang ia temukan hanyalah sepasang kelopak bunga kantil yang sebelumnya tidak pernah ia simpan di sana. Desa Sukmaya mulai menariknya lebih dalam, mengunci setiap jalan keluar dengan halusinasi yang mematikan. Di kejauhan, suara lonceng pertama mulai berdentang, menandakan bahwa ritual pembersihan untuk tamu baru akan segera dimulai. Aris tahu, ia harus lari sekarang, atau ia akan selamanya menjadi salah satu dari mereka yang tak punya bayangan. Lonceng itu berdentang sekali lagi. Suaranya bukan terdengar seperti perunggu yang dipukul, melainkan jeritan wanita yang diredam di dalam air. Getarannya merambat melalui tanah, membuat kaki Aris terasa lemas seolah tulang-tulangnya berubah menjadi bubur. Di tengah pasar yang sunyi itu,
Kerumunan orang-orang tanpa bayangan tiba-tiba berhenti beraktivitas. Mereka semua memutar leher secara serentak, beberapa bahkan hingga terdengar bunyi patahan tulang, dan mengarahkan pandangan kosong mereka tepat ke arah Aris. Aris mundur perlahan, namun punggungnya menabrak sesuatu yang keras dan dingin. Saat ia menoleh, ia sudah berdiri di depan panggung kayu besar yang tadi dilihatnya dari kejauhan. Panggung itu kini tidak lagi kosong. Di atas kursi tulang itu, duduk seorang pria dengan pakaian bangsawan Jawa kuno, lengkap dengan keris yang gagangnya berbentuk kepala burung, yang matanya tampak berkedip. Jangan takut anak muda. Suara pria itu berat dan bergema di dalam kepala Aris, bukan di telinganya. 100 tahun adalah waktu yang sangat lama untuk merasa kesepian. Kami hanya butuh saksi, agar desa ini tetap ada di ingatan dunia. Pria itu berdiri, dan saat ia melangkah, setiap pijakannya mengeluarkan asap hitam yang berbau belerang. Ia mendekati Aris dan mengulurkan sebuah cawan perak berisi cairan bening yang berkilauan di bawah cahaya lampion. Minumlah, ini adalah air dari sendang nyawa. Sekali teguk, maka kau tidak akan lagi merasakan haus, lapar, atau rasa takut akan kematian. Aris melihat ke dalam cawan itu dan melihat pantulan dirinya sendiri. Namun wajah di dalam air itu tampak sudah membusuk dengan mata yang berlubang. Dengan tangan gemetar, Aris menepis cawan tersebut hingga isinya tumpah ke tanah. Saat cairan itu menyentuh tanah, rumput di bawahnya langsung menghitam dan terbakar, mengeluarkan suara desis yang mengerikan. Kemarahan kilat melintas di mata sang bangsawan. Penolakan adalah penghinaan bagi Sukmaya, desisnya. Tiba-tiba, orang-orang di pasar mulai bergerak mendekat dalam lingkaran yang semakin menyempit. Langkah kaki mereka terseret-seret namun pasti. Aris melihat celah di antara dua lapak dagangan yang menjual potongan kain kafan dan langsung melesat lari sekencang mungkin. Ia masuk ke dalam sebuah gang sempit di mana dinding-dinding rumahnya seolah-olah mulai menghimpit, menyempit seiring dengan detak jantungnya yang semakin cepat. Di setiap jendela yang ia lewati, tangan-tangan pucat menjulur keluar, mencoba mencengkram jaketnya, menariknya masuk ke dalam kegelapan rumah yang pengap. Ia terus berlari hingga ia sampai di sebuah pelataran luas di belakang desa, di mana ia melihat ribuan nisan tanpa nama yang tertata rapi, dan di ujung pemakaman itu, sebuah pintu gerbang lain berdiri kokoh. Namun, saat Aris hampir mencapainya, tanah di depannya mulai menggelembung dan pecah. Tangan-tangan dari balik liat mulai muncul, mencakar udara, mencoba mencari pegangan pada apapun yang masih bernyawa. Aris terperangkap di antara kemarahan sang penguasa desa dan kebangkitan penghuni liat yang haus akan raga baru. Ia menyadari satu hal yang mengerikan. Di desa ini, mati bukan berarti selesai, tapi merupakan awal dari pengabdian tanpa akhir kepada Sukmaya. Aris berdiri mematung di tengah lautan nisan yang mulai bergetar hebat, sementara tangan-tangan pucat yang keluar dari dalam tanah mulai mencengkeram pergelangan kakinya dengan kekuatan yang tak masuk akal. Dinginnya tangan-tangan itu terasa seperti es yang membakar kulitnya. Dari arah panggung, sang bangsawan berjalan perlahan, melayang di atas tanah tanpa menyentuh rumput yang menghitam, sementara warga desa mengepung dari segala penjuru dengan gerakan patah-patah seperti boneka yang talinya ditarik paksa. Kau adalah detak jantung yang kami perlukan untuk memutar kembali jam besar Sukmaya. Suara sang bangsawan kini berubah menjadi ribuan bisikan yang tumpang tindih di udara. Aris meronta, menendang tangan-tangan mayat yang mencoba menyeretnya masuk ke dalam lubang liat yang mulai terbuka lebar di bawah kakinya. Dengan sisa tenaga yang ada, ia merogoh tas punggungnya dan mengeluarkan korek api gas serta botol kecil berisi alkohol pembersih luka. Dalam keputusasaan yang memuncak, ia menyemprotkan alkohol itu ke arah tangan-tangan yang mencengkramnya dan menyalakan api. Kobaran api biru seketika menjalar, memicu jeritan melengking dari bawah tanah yang terdengar seperti suara gesekan logam. Cengkeraman itu mengendur sesaat, memberi Aris kesempatan untuk melompat melewati nisan-nisan yang roboh. Ia berlari menuju sebuah bangunan besar yang tampak seperti kuil tua di ujung pemakaman, satu-satunya tempat yang tidak dikepung oleh warga desa. Saat ia masuk ke dalam dan membanting pintu kayu jati yang berat itu, keheningan total kembali menyergap. Di dalam kuil, ribuan lilin putih menyala tanpa sumbu, mengelilingi sebuah jam pasir raksasa yang tingginya mencapai atap bangunan. Namun, bukannya berisi pasir, jam itu berisi debu halus berwarna merah yang terus mengalir dari bagian atas ke bawah. Aris mendekat dan melihat ke dalam kaca jam pasir tersebut. Di sana, ia melihat bayangan wajahnya sendiri yang terus berubah menjadi tua, keriput, lalu hancur menjadi debu dalam hitungan detik. Ia menyadari bahwa jam ini adalah pusat dari seluruh kutukan desa Sukmaya, alat yang mencuri waktu dari mereka yang terjebak untuk diberikan kepada desa, agar tetap eksis di dunia manusia.
Tiba-tiba, sebuah suara parau terdengar dari sudut ruangan yang gelap. Jangan menyentuhnya, atau kau akan habis sebelum sempat berkedip. Aris menoleh dan melihat seorang wanita tua yang duduk bersila di pojok kuil. Tubuhnya sangat kurus hingga tulang-tulangnya terlihat jelas di balik kain batik usang. Wanita itu memegang sebuah cermin retak dan terus menatap pantulannya sendiri yang tampak muda dan cantik, kontras dengan kenyataan fisiknya yang sudah hampir menjadi mumi. Aku adalah tamu dari 100 tahun yang lalu, lanjut wanita itu dengan tawa kecil yang kering. Aku pikir aku bisa menipu waktu, tapi ternyata waktu yang memakan seluruh hidupku di sini. Aris menyadari bahwa wanita ini adalah peringatan hidup tentang apa yang akan terjadi padanya jika ia tidak segera menemukan jalan keluar sebelum fajar menyentuh puncak Gunung Salaka. Jam pasir itu bergetar, dan debu merah di dalamnya mulai mengalir lebih cepat, seolah-olah merespons kehadiran nyawa segar Aris yang berada begitu dekat. Waktu Aris bukan lagi dihitung dalam jam, melainkan dalam butiran debu yang terus jatuh menuju kehampaan. Wanita tua itu menunjuk ke arah jam pasir raksasa dengan jari telunjuknya yang gemetar dan tinggal tulang. Setiap butir debu marah itu adalah 1 hari dari umurmu yang terisap secara paksa. Bisiknya. Suaranya terdengar seperti daun kering yang diremas. Aris merasakan dadanya sesak, seolah ada beban ribuan ton yang menindih paru-parunya. Ia melihat ke arah jam pasir itu dan menyadari sesuatu yang mengerikan. Aliran debu merah itu semakin deras, seiring dengan meningkatnya rasa takutnya. Semakin ia panik, semakin cepat hidupnya dicuri. Tiba-tiba, pintu kuil digedor dari luar dengan kekuatan yang sangat besar, membuat engsel-engsel besi yang sudah berkarat itu mulai terlepas. Suara cakaran kuku pada kayu jati terdengar menyayat hati, dibarengi dengan kumaman warga desa yang menuntut Aris untuk keluar. Mereka tidak bisa masuk ke sini selama lilin-lilin ini masih menyala, kata wanita tua itu. Tapi lihatlah, lilin itu mulai meredup. Aris menoleh dan melihat api pada ribuan lilin putih itu mulai mengecil, berubah warna dari putih menjadi ungu gelap yang mencekam. Aroma kematian yang tadi sempat hilang kini merembes masuk melalui celah pintu, lebih tajam dan lebih busuk dari sebelumnya. Wanita itu kemudian menyerahkan sebuah kunci perunggu kecil yang karatan kepada Aris. Pergilah ke ruang bawah tanah di bawah jam ini. Di sana ada cermin pengikat jiwa. Kau harus memecahkannya sebelum debu merah di bagian atas jam habis, atau kau akan menjadi penjaga kuil ini menggantikanku. Belum sempat Aris menjawab, pintu kuil hancur berkeping-keping. Sang bangsawan berdiri di sana dengan mata yang kini menyala merah darah. Di belakangnya, ratusan warga desa berdiri mematung dengan mulut menganga lebar. Aris tidak punya pilihan lain. Ia melompat ke sebuah lubang rahasia di bawah lantai kayu tepat saat tangan-tangan warga desa menyerbu masuk ke dalam kuil. Ia jatuh ke dalam lorong yang sempit dan licin, berbau amis seperti darah yang sudah lama mengental. Di bawah sana, suasananya sangat kontras dengan di atas. Dindingnya terbuat dari kaca yang memantulkan ribuan versi diri Aris yang sedang menderita. Di ujung lorong, sebuah cermin besar setinggi manusia berdiri tegak, memancarkan cahaya hitam yang menyerap seluruh cahaya di sekitarnya. Di dalam cermin itu, Aris melihat bukan hanya dirinya, tapi juga orang-orang yang hilang di Gunung Salaka selama berabad-abad. Semuanya terjebak dalam pose membeku dengan ekspresi ketakutan yang abadi. Aris mengangkat kunci perunggu itu, menyadari bahwa benda ini bukan sekedar kunci, melainkan belati tipis yang tajam. Namun saat ia hendak menusukkannya ke permukaan cermin, bayangan di dalam cermin itu berubah menjadi wajah ibunya yang sedang menangis, memanggil namanya dengan suara yang sangat nyata. Aris, jangan lakukan itu. Jika kau memecahkannya, kami semua akan musnah selamanya, ucap bayangan itu. Aris bimbang, tangannya bergetar hebat di depan permukaan kaca yang dingin. Di atas kepala, suara dentuman jam pasir yang mulai retak terdengar seperti guntur, menandakan bahwa waktu bagi nyawanya hampir habis sepenuhnya. Sukmaya tidak hanya menyerang fisiknya, tapi kini mulai merobek jiwanya dengan manipulasi paling kejam. Suara tangisan ibunya dari balik cermin itu terasa begitu nyata, hingga Aris hampir menjatuhkan kunci perunggu di tangannya. Air mata bayangan itu jatuh menyentuh permukaan kaca, menciptakan riak-riak hitam yang menyebar ke seluruh ruangan bawah tanah. Namun, saat Aris nyaris menyentuh permukaan cermin untuk membalas dekapan ibunya, ia menyadari sesuatu yang janggal.
Pantulan ibunya mengenakan kalung melati yang sama dengan yang dipakai warga desa di pasar tadi. Dan di balik senyum sedihnya, gigi-giginya tampak runcing dan menghitam. "Kau bukan ibuku!" teriak Aris dengan kemarahan yang meluap dari rasa takutnya. Ia menghujamkan kunci perunggu itu sekuat tenaga ke arah jantung bayangan tersebut. Bukannya suara kaca yang pecah yang terdengar, melainkan jeritan melengking ribuan nyawa yang tersiksa yang membuat telinga Aris mengeluarkan darah. Permukaan cermin itu retak, namun dari retakannya bukannya serpihan kaca yang keluar, melainkan cairan kental berwarna merah marun yang mulai membanjiri lantai lorong dengan cepat. Di saat yang sama, langit-langit di atasnya mulai runtuh. Jam pasir raksasa di ruang atas tampaknya telah pecah, mengirimkan bertonton debu merah sisa umur manusia ke dalam ruangan bawah tanah ini, seperti longsoran salju. Aris terperangkap. Di depannya adalah cermin yang terus mengeluarkan darah dan jeritan, sementara di belakangnya, jalur masuk tertutup oleh debu merah yang panas. Ia mulai tenggelam, kakinya tertimbun debu yang terasa seperti bara api yang membakar Pori-pori kulitnya. Dalam keputusasaan, Aris melihat kunci di tangannya mulai bercahaya keemasan, bereaksi terhadap darah yang merembes dari telinganya. Cahaya itu membentuk sebuah simbol kuno di permukaan cermin yang retak, sebuah segel pelarian. Tanpa berpikir panjang, Aris menerjang masuk ke dalam cermin yang sedang hancur tersebut, tepat saat debu merah menenggelamkan kepalanya. Ia merasa tubuhnya ditarik, diputar, dan direnggangkan melintasi ruang tanpa waktu. Detik berikutnya, ia tidak lagi berada di dalam kuil atau lorong berdarah, melainkan berdiri di tengah alun-alun desa yang kini tampak sangat berbeda. Lampion-lampion merah telah berubah menjadi api biru yang menjurang tinggi ke langit, dan bangunan-bangunan joglo di sekelilingnya mulai mencair seperti lilin yang kepanasan. Warga desa yang sebelumnya menyerupai manusia, kini telah kehilangan bentuknya. Mereka berubah menjadi gumpalan daging dan asap hitam yang merayap di atas tanah. Sang bangsawan berdiri di tengah-tengah kehancuran itu, tubuhnya membesar hingga setinggi rumah, matanya menatap Aris dengan kebencian yang murni. "Kau telah merusak siklus 100 tahun kami," raungnya, dan setiap kata yang diucapkannya membuat tanah di bawah kaki Aris terbelah. Aris menyadari bahwa memecahkan cermin bukanlah cara untuk keluar, melainkan cara untuk menghancurkan topeng desa ini. Sekarang, Sukmaya menunjukkan wajah aslinya, sebuah neraka yang haus akan pembalasan. Aris harus berlari menuju gerbang utama sebelum desa ini Sepenuhnya runtuh menjadi ketiadaan, atau ia akan terkubur selamanya dalam reruntuhan dimensi yang gagal ini. Di kejauhan, ia melihat pintu gerbang kayu itu muncul kembali. Namun gerbang itu kini dijaga oleh sosok-sosok raksasa tanpa wajah yang memegang rantai api. Pertunjukan terakhir baru saja dimulai. Aris berlari sekuat tenaga, mengabaikan rasa perih di telinganya yang masih mengeluarkan darah. Di sekelilingnya, realitas desa Sukmaya mulai terkelupas, seperti cat lama yang terbakar. Langit yang tadinya hitam pekat, kini berubah menjadi merah membara, dengan awan yang berputar-putar menyerupai pusaran daging. Tanah yang ia pijak tidak lagi terasa seperti tanah, melainkan kenyal dan hangat, seolah ia sedang berlari di atas punggung raksasa yang sedang menggeliat bangun. Sosok-sosok tanpa wajah yang menjaga gerbang mulai mengayunkan rantai api mereka, menciptakan suara dentuman yang menggetarkan dada. Setiap kali rantai itu menghantam tanah, ledakan energi hitam muncul, meninggalkan lubang menganga yang memperlihatkan kehampaan tanpa dasar. "Kembalikan waktu yang kau curi," raung sang bangsawan yang kini suaranya terdengar seperti gabungan suara ribuan orang yang tenggelam. Aris tidak menoleh. Ia tahu satu lirikan saja ke arah monster itu akan mengunci jiwanya selamanya. Saat ia hampir mencapai gerbang, salah satu rantai api melesat ke arahnya, melilit tas punggungnya dan menyentaknya hingga ia terpental ke udara. Aris terjatuh keras. Debu merah yang melekat di pakaiannya mulai menyengat kulitnya kembali, mengingatkannya bahwa umurnya masih dalam genggaman desa ini. Ia melihat ke atas dan mendapati salah satu raksasa tanpa wajah itu berdiri tepat di depannya. Tangannya yang besar menjulur untuk mencengkram lehernya. Namun, sebelum tangan itu menyentuh Aris, kunci perunggu genggamannya bergetar hebat dan mengeluarkan hawa dingin yang luar biasa. Aris menyadari sesuatu. Kunci ini bukan sekadar alat pelarian, tapi adalah jangkar asli dari desa ini. Dengan sisa keberaniannya, Aris bukannya lari, malah menghujamkan kunci itu ke tanah yang lunak di bawah kakinya.
Seketika, getaran dahsyat berhenti. Raksasa di depannya membeku menjadi patung debu, dan rantai api yang melilit tasnya hancur menjadi abu. Ternyata, jantung Sukmaya bukanlah jam pasir atau cermin, melainkan titik di mana ia berdiri sekarang, pusat dari seluruh ilusi. Namun, kemenangan itu hanya sementara. Sang bangsawan melayap mendekat dengan kecepatan yang mengerikan. Tubuhnya yang cair mulai menelan segala sesuatu di jalurnya. Aris melihat ke arah gerbang kayu yang kini tinggal beberapa meter lagi. Gerbang itu mulai memudar, perlahan menjadi transparan, seiring dengan hancurnya dimensi tersebut. Ia harus melompat sekarang, atau ia akan melayang di ruang hampa selamanya, bersama sisa-sisa Sukmaya yang membusuk. Dengan teriakan yang memecah kesunyian, Aris melemparkan kunci perunggu itu ke arah sang bangsawan sebagai pengalih perhatian, dan melakukan lompatan putus asa ke arah cahaya putih yang memancar dari balik celah gerbang yang kian menipis. Di belakangnya, ia mendengar raungan terakhir yang begitu memilukan, hingga rasanya jiwanya ikut tercabik. Gelap. Tiba-tiba semuanya menjadi sangat gelap dan sunyi, menyisakan Aris yang terombang-ambing dalam ketiadaan. Kegelapan yang menyergap Aris bukanlah kegelapan biasa, melainkan sebuah kehampaan yang terasa padat, seperti tenggelam dalam tinta hitam yang dingin. Ia tidak lagi merasakan tubuhnya, tidak ada detak jantung, tidak ada napas, hanya ada kesadaran yang melayang di antara dua dunia. Namun, ketenangan itu mendadak pecah saat sebuah suara dentang lonceng yang sangat nyaring bergema langsung di dalam otaknya. 12:01. Bisik sebuah suara yang terdengar seperti suara Aris sendiri, namun jauh lebih tua dan bijaksana. Perlahan, penglihatannya mulai pulih. Namun apa yang dilihatnya membuat bulu kuduknya berdiri lebih tegak daripada saat ia dikejar monster. Ia tidak berada di hutan, tidak juga di gerbang desa. Aris berdiri di sebuah ruang tamu yang sangat ia kenal, rumah masa kecilnya. Semuanya tampak sempurna, namun dalam nuansa warna sepia yang pudar. Di atas meja makan, terdapat kue ulang tahun dengan lilin-lilin yang menyala diam. Tidak ada api yang bergoyang meski ia mencoba meniupnya. Aris mendekat dan melihat angka pada kue tersebut. 100 tahun. Saat itulah ia menyadari jebakan baru Sukmaya. Desa itu tidak membiarkannya pergi. Ia hanya dipindahkan ke dalam penjara kenangan. Sukmaya sedang mencoba merayu jiwanya agar menyerah dan memilih tinggal di dalam memori yang manis daripada harus menghadapi kematian di dunia nyata. Tiba-tiba, pintu rumah terbuka dan sosok ibunya masuk. Namun kali ini wajahnya tampak nyata, hangat dan penuh kasih. Aris, syukurlah. "Kau sudah pulang. Jangan pergi lagi. Di luar sana sangat dingin dan gelap," ucap ibunya sambil mengulurkan tangan. Aris hampir saja menyambut tangan itu, namun ia melihat ke arah cermin di dinding ruang tamu. Di dalam pantulan cermin, rumah itu tidaklah indah. Dindingnya berjamur, makanan di meja adalah bangkai binatang yang membusuk, dan sosok yang berdiri di depannya bukanlah ibunya, melainkan sang bangsawan yang sedang menyamar dengan sisa-sisa kekuatan ilusi yang ia miliki. "Kau pikir kau bisa menipuku lagi?" teriak Aris dengan suara parau. Ia menyadari bahwa kunci perunggu yang tadi ia lemparkan sebenarnya masih ada di dalam genggamannya secara metafisik. Kunci itu adalah simbol dari kehendaknya untuk hidup. Aris mengepalkan tangannya, dan cahaya keemasan kembali terpancar, membakar ilusi ruang tamu itu hingga retak seperti kaca yang dipukul martil. "Aku lebih baik mati sebagai manusia di duniaku sendiri, daripada hidup selamanya sebagai budak di duniamu," tergah Aris. Ia menghantamkan tinjunya ke lantai ilusi tersebut, dan seketika ruangan itu meledak menjadi ribuan fragmen memori yang tajam. Aris kembali terjatuh ke dalam pusaran dimensi, namun kali ini ia melihat sebuah titik cahaya hijau di kejauhan. Bau hutan, bau lumut, dan suara jangkrik yang asli. Itu adalah jalan pulang. Namun sebelum ia mencapai cahaya itu, sebuah tangan hitam besar muncul dari kegelapan di bawahnya, mencengkram kaki Aris dan menariknya kembali ke arah kedalaman kehampaan yang tak berujung. Sukmaya tidak akan melepaskan mangsanya semudah itu. Jika ia tidak bisa memiliki nyawa Aris, maka ia akan menyeret Aris ke dalam kebinasaan bersama dengannya. Aris berjuang keras, menendang udara. Sementara cahaya hijau itu mulai meredup, menjauh dari jangkauannya. Tangan hitam itu terasa seperti lumpur hidup yang menghisap, menarik Aris menjauh dari cahaya hijau hutan yang tinggal sedepa lagi. Cengkramannya begitu kuat hingga Aris merasa tulang pergelangan kakinya akan remuk.
Di dalam kegelapan itu muncul wajah-wajah yang sangat ia kenal, Denny, Raka, dan para pendaki yang hilang bertahun-tahun lalu. Mereka tidak lagi memiliki wajah manusia, mata mereka telah digantikan oleh lubang hitam yang terus-menerus membisikkan kata, "Tinggallah, temani kami." Aris mulai merasa tenaganya terkuras habis, seolah-olah setiap detik ia bersentuhan dengan tangan itu, 1 tahun dari sisa hidupnya ditarik paksa. Namun, di tengah keputusasaan itu, Aris teringat kata-kata wanita tua di kuil. Desa ini memakan rasa takut. Dengan upaya terakhir, Aris berhenti meronta. Ia memejamkan mata dan mengatur napasnya, mencoba mengosongkan pikirannya dari horor yang baru saja ia lalui. Ia berhenti melawan dengan otot dan mulai melawan dengan ketenangan. Begitu rasa takutnya mereda, cengkraman tangan hitam itu melonggar, seolah-olah monster itu kehilangan pegangan pada mangsa yang tidak lagi memberi makan. Aris menggunakan momentum itu untuk meraih saku jaketnya, menemukan sisa serbuk debu merah yang sempat tertinggal. Ia melemparkan debu itu tepat ke arah lubang hitam di wajah monster tersebut. Terjadi ledakan cahaya merah yang membutakan, diikuti oleh raungan kesakitan yang memecah dimensi kehampaan. Tubuh Aris terpental ke atas, menembus lapisan kegelapan. Seperti peluru yang keluar dari larasnya. Ia merasakan sensasi jatuh yang luar biasa cepat. Angin dingin kembali menusuk kulitnya, dan bau pinus mulai memenuhi rongga paru-parunya. Brak! Aris mendarat keras di atas tumpukan daun kering. Ia terengah-engah, memuntahkan cairan hitam kental dari mulutnya. Saat ia membuka mata, langit sudah mulai berubah menjadi abu-abu kebiruan. Tanda fajar segera tiba. Ia berada di lereng gunung, namun bukan di tempat ia menghilang. Di depannya, berdiri sebuah batu nisan tua yang sudah tertutup lumut tebal. Tertulis nama yang nyaris tak terbaca. Sukmaya, 1926. Aris meraba tanah di sekitarnya, mencari tasnya. Namun tas itu telah lenyap, digantikan oleh sebuah kotak kayu kecil yang tergeletak di sampingnya. Dengan tangan gemetar, ia membuka kotak itu dan menemukan sebuah kompas yang jarumnya kini menunjuk tepat ke arah utara. Namun di balik kaca kompas tersebut, terselip sehelai rambut putih panjang milik wanita tua di kuil. Aris menyadari bahwa ia memang sudah keluar. Namun Sukmaya telah meninggalkan tanda pada dirinya. Di kejauhan, ia mendengar suara teriakan tim SAR yang memanggil namanya. Namun suara itu terdengar sangat jauh, seolah-olah Aris masih berada di sisi lain dunia. Saat ia mencoba berdiri, ia melihat pantulan dirinya di genangan air hujan. Rambut di pelipisnya telah memutih sepenuhnya. Ia baru saja kehilangan puluhan tahun usianya hanya dalam 1 malam. Desa itu memang sudah hilang, tapi kutukannya baru saja mulai berakar. Dalam darahnya, Aris mencoba berdiri, namun lututnya gemetar hebat, seolah sendi-sendinya telah berkarat dimakan usia yang mendadak hilang. Suara tim SAR semakin mendekat, namun ada yang aneh. Setiap kali ia melangkah, bayangannya di atas tanah tampak tertinggal 1 detik di belakang gerakannya sendiri. Ia menatap telapak tangannya yang kini dipenuhi bintik-bintik penuaan. Sebuah tanda permanen bahwa Sukmaya tidak pernah benar-benar melepaskannya secara cuma-cuma. Saat para petugas SAR menemukannya di balik semak berduri, mereka terperangah, bukan karena menemukannya hidup, melainkan karena melihat kondisi Aris yang tampak seperti pria berusia 50 tahun, padahal identitasnya menyatakan ia baru 25 tahun. "Aris, ini benar kau?" tanya salah satu petugas dengan nada ragu yang menyakitkan. Aris hanya bisa mengangguk lemah. Namun saat ia mencoba berbicara, yang keluar bukanlah suara manusia, melainkan suara gema yang menyerupai dentang lonceng desa yang terkutuk itu. Ia dievakuasi turun gunung dalam keadaan setengah sadar. Namun di sepanjang perjalanan, Aris terus melihat halusinasi yang mengerikan. Pohon-pohon di hutan Gunung Salaka tampak seperti warga desa yang berdiri mematung. Dan setiap kali ia memejamkan mata, ia melihat sang bangsawan sedang duduk di pojok ambulans, tersenyum dengan mata yang menyala merah. Aris menyadari bahwa meski tubuhnya telah berada di dunia nyata, jiwanya masih terikat oleh benang gaib ke dimensi yang hilang itu. Sesampainya di rumah sakit,
Dokter kebingungan dengan kondisi medisnya yang mengalami penuaan seluler yang ekstrim dalam waktu kurang dari 24 jam. Di malam pertama ia dirawat, keanehan kembali terjadi. Suhu di kamar isolasi menurun drastis hingga embun es menutupi kaca jendela. Dan di atas kabut jendela itu muncul tulisan tangan yang berbunyi, "1 abad hanyalah kedipan mata bagi kami." Aris terbangun dengan rasa haus yang luar biasa, namun bukan haus akan air, melainkan haus akan bau kemenyan dan tanah kuburan yang lembab. Ia meraba sakunya dan menemukan koin emas kuno yang seharusnya sudah ia buang di dimensi itu, kini kembali berada di tangannya, berdenyut seperti jantung yang hidup. Koin itu seolah menjadi kompas baru yang menariknya untuk kembali ke puncak gunung. Aris menyadari kengerian yang lebih dalam. Desa itu tidak butuh dia tinggal di sana. Desa itu butuh seorang pembawa pesan di dunia luar untuk menjaring korban-korban baru melalui rasa penasaran yang mematikan. Setiap orang yang mendengar ceritanya, setiap orang yang melihat koin itu, secara tidak sadar sedang didaftarkan sebagai calon penghuni Sukmaya 100 tahun yang akan datang. Aris kini adalah gerbang berjalan, sebuah kutukan yang bernafas, dan ia tahu bahwa satu-satunya cara untuk menghentikan ini adalah dengan kembali ke tempat segalanya dimulai, sebelum fajar berikutnya benar-benar menghapus keberadaan desa Sukmaya dari muka bumi untuk seabad ke depan. Namun, tubuh tuanya tidak lagi sekuat dulu, dan setiap detak jantungnya terasa seperti butiran debu. Merah yang jatuh di jam pasir raksasa yang kini bersemayam di dalam dadanya. Aris menatap koin emas di telapak tangannya dengan ngeri. Koin itu terasa panas, seolah-olah baru saja keluar dari tungku api neraka. Di tengah keheningan kamar rumah sakit, ia mulai mendengar suara bisikan ribuan orang yang tumpang tindih, memanggil namanya dari balik tembok-tembok beton yang dingin. Ia menyadari bahwa rumah sakit ini bukan lagi tempat yang aman. Bayangan-bayangan di bawah tempat tidurnya mulai memanjang dan membentuk jemari pucat yang mencoba menyentuh ujung kakinya. Dengan sisa tenaga yang ada, Aris mencabut paksa jarum infus dari lengannya, mengabaikan darah yang merembes keluar, dan mengenakan kembali jaket gunungnya yang masih berlumuran tanah merah Sukmaya. Ia harus kembali ke Gunung Salaka malam ini juga, sebelum gerbang dimensi itu benar-benar tertutup rapat dan mengunci kutukan ini di dalam tubuhnya selamanya. Saat ia menyelinap keluar melalui pintu darurat, Aris berpapasan dengan seorang perawat yang membeku saat melihat matanya. Perawat itu menjatuhkan nampan obat-obatan karena melihat wajah Aris yang terus berubah-ubah, dari pemuda menjadi tengkorak dalam setiap kedipan lampu lorong yang redup. Aris berlari menuju parkiran, namun setiap kali ia melangkah, dunia di sekitarnya seolah bergetar dan tumpang tindih dengan pemandangan desa Sukmaya. Jalan aspal yang ia pijak sesekali berubah menjadi jalan batu kali yang basah, dan gedung-gedung tinggi di kejauhan tampak seperti rumah joglo yang terbakar api biru. Ia berhasil menghidupkan mesin mobilnya. Namun saat ia melihat ke cermin tengah, ia tidak melihat jok belakang yang kosong, melainkan wanita tua dari kuil itu sedang duduk dengan tenang, memegang cermin retak yang kini memantulkan lokasi rahasia di puncak gunung yang tidak ada dalam peta manapun. Waktu tidak bisa dikembalikan Aris, tapi hutang bisa dibayar, bisik wanita itu dengan suara yang terdengar seperti desiran angin malam. Mobil Aris melaju kencang menembus kegelapan menuju kaki gunung. Namun di tengah jalan, ia menyadari bahwa ia tidak lagi mengemudi di jalan raya yang normal. Pepohonan di kanan kirinya mulai membungkuk, membentuk terowongan alami yang dipenuhi dengan lampion merah yang menyala secara otomatis saat mobilnya lewat. Aris tersadar bahwa ia tidak sedang menuju gunung, melainkan gunung itulah yang sedang bergerak mendekat untuk menelannya kembali. Koin di genggamannya berdenyut semakin kencang, memancarkan cahaya keemasan yang mulai membakar kulitnya hingga ke tulang, memaksa Aris untuk terus melaju menuju jantung badai mistis yang sudah menunggunya di puncak. Ia tahu, perjalanan ini bukan untuk menyelamatkan nyawanya, melainkan untuk memastikan bahwa kutukan ini mati bersamanya di tempat ia dilahirkan. Di depan sana, kabut tebal Gunung Salaka kembali muncul, lebih gelap dan lebih ganas dari sebelumnya, siap untuk menghapus keberadaan Aris dari sejarah dunia manusia sekali dan untuk selamanya. Mobil Aris mendadak mati tepat di bibir hutan yang paling gelap, seolah mesin itu menolak untuk melangkah lebih jauh ke dalam wilayah yang sudah bukan lagi milik dunia manusia. Begitu ia turun, tanah di bawah kakinya terasa berdenyut, mengirimkan gelombang panas yang membuat koin emas di genggamannya semakin membara. Aris melangkah masuk ke dalam rimbunnya pohon pinus, namun kali ini hutan itu tidak lagi sunyi. Suara tawa anak kecil, dentang alu, dan bisikan sang bangsawan menyatu menjadi simfoni horor yang memekakan telinga.
Ia tiba di sebuah celah tebing yang tidak pernah ada sebelumnya, sebuah retakan dimensi yang mengeluarkan uap berwarna merah darah. Di sana, ia melihat gerbang kayu sukmaya yang sudah setengah hancur, tergantung di udara tanpa penyangga, seolah sedang dipaksa tetap ada oleh kekuatan sihir yang sekarat. Aris tahu ia harus menghancurkan kunci terakhir, dirinya sendiri. Ia mengeluarkan pisau kecil dari sakunya dan mulai menggoreskan simbol yang ia lihat di cermin kuil tadi ke permukaan gerbang kayu tersebut. Saat darahnya yang menghitam menyentuh kayu gerbang, seluruh hutan berguncang hebat, dan langit di atas Gunung Salaka terbelah oleh petir berwarna ungu yang tidak menghasilkan suara guntur. Sang bangsawan muncul dari balik kabut, namun kali ini wujudnya mengerikan. Setengah manusia, setengah asap hitam yang dipenuhi wajah-wajah korban yang pernah ia telan. "Kau pikir pengorbanan kecilmu bisa menghapus kami?" raung monster itu sambil melayangkan tangan. Asapnya yang besar. Aris tidak menghindar. Ia justru menerjang ke arah jantung monster itu, sambil menggenggam koin emas dan kunci perunggu yang entah bagaimana muncul kembali di tangan kirinya. Saat kedua benda itu bersentuhan dengan dada sang bangsawan, sebuah ledakan energi putih murni terpancar, mulai membakar seluruh ilusi desa Sukmaya dari dalam keluar. Aris merasa jiwanya ditarik ke dua arah yang berbeda, seolah raga tuanya akan robek menjadi jutaan kepingan waktu. Di tengah cahaya yang menyilaukan itu, ia melihat wanita tua di kuil tersenyum untuk terakhir kalinya, sebelum ia hancur menjadi debu yang terbang ke angkasa. Desa itu mulai runtuh sepenuhnya, bangunan-bangunannya menguap, dan lampion-lampion merahnya padam satu persatu, seiring dengan hilangnya kesadaran Aris dalam ledakan cahaya yang melenyapkan segala suara dan rasa sakit. Satu-satunya yang tersisa hanyalah keheningan yang dingin, jauh lebih dingin daripada puncak gunung yang pernah ia daki. Aris telah sampai pada titik di mana waktu tidak lagi memiliki makna, terjebak di antara kehancuran sebuah legenda dan awal dari sesuatu yang jauh lebih gelap. Cahaya putih yang membutakan itu perlahan meredup, menyisakan pemandangan yang jauh lebih mengerikan daripada neraka yang membara, kehampaan abu-abu yang tak berujung. Aris terbangun dengan posisi terlungkup di atas tanah yang terasa seperti abu sisa pembakaran. Saat ia bangkit, ia menyadari bahwa ia tidak lagi berada di Gunung Salaka, melainkan di sebuah versi negatif dari desa Sukmaya. Semua bangunan rumah joglo yang tadinya megah, kini berdiri sebagai kerangka hitam yang membeku. Tidak ada kabut, tidak ada angin, bahkan tidak ada gravitasi yang pasti. Aris melihat tangannya. Kulitnya bukan lagi keriput, melainkan transparan, memperlihatkan aliran cahaya keemasan yang mengalir di pembuluhnya, menggantikan darah. Ia telah menjadi bagian dari dimensi ini. Di tengah alun-alun yang mati, ia melihat jam pasir raksasa yang dulu ada di kuil, kini telah pecah berkeping-keping di tanah. Namun debu merahnya tidak hilang. Debu itu melayang di udara, membentuk pusaran yang mengepung Aris. Tiba-tiba, suara sang bangsawan terdengar lagi, namun kali ini bukan sebagai raungan, melainkan bisikan putus asa yang menyedihkan dari bawah tumpukan puing. "Kau tidak menghancurkan kami, Aris. Kau hanya menggantikan posisiku." Aris melihat ke arah cermin retak yang tergeletak di dekat kakinya dan berteriak histeris saat melihat pantulannya. Wajahnya kini mengenakan pakaian bangsawan Jawa kuno yang hitam legam, dan matanya mulai memancarkan cahaya merah redup yang sama dengan monster yang baru saja Ia lawan. Kutukan Sukmaya tidak bisa dimusnahkan. Ia hanya butuh inang baru untuk tetap bernafas setiap 100 tahun sekali. Aris menyadari dengan ngeri bahwa pengorbanannya justru menjadi kunci penyempurna bagi desa ini untuk bangkit kembali di masa depan. Ia mencoba menghancurkan dirinya sendiri, namun setiap luka yang ia buat pada tubuh transparannya segera menutup kembali dengan debu merah yang panas. Ia kini adalah tawanan sekaligus penguasa dari sebuah desa yang tidak ada di peta. Dipaksa untuk duduk di kursi tulang itu dan menunggu 100 tahun lagi hingga seorang pendaki malang lainnya tersesat di Gunung Salaka. Di kejauhan, ia melihat bayangan gerbang kayu yang baru saja memperbaiki dirinya sendiri, berdiri kokoh dan menunggu mangsa berikutnya. Kesadaran Aris mulai memudar. Kepribadiannya perlahan terhapus dan digantikan oleh memori purba milik Sukmaya yang haus akan nyawa. Sebelum ia benar-benar kehilangan jati dirinya, Aris menuliskan sebuah pesan terakhir di atas debu menggunakan jarinya yang bercahaya. Sebuah peringatan bagi siapapun yang berani mendaki terlalu tinggi. Jangan ikuti cahaya lampion. Pesan itu segera tertutup oleh debu merah yang jatuh, dan Aris pun duduk dengan kaku di atas singgasana tulangnya.
menutup mata untuk memulai tidur panjang selama 1 abad. Keheningan mutlak kembali menguasai dimensi itu. Sementara di dunia nyata, nama Aris secara misterius terhapus dari semua catatan kependudukan dan ingatan orang-orang yang mengenalnya. Seolah-olah ia memang tidak pernah lahir ke dunia. 1 abad berlalu dalam sekejap mata, seperti embusan napas di tengah badai salju. Di dunia manusia, tahun 2026 telah lama terkubur oleh sejarah. Namun di puncak Gunung Salaka, waktu hanyalah lingkaran setan yang kembali ke titik nadirnya. Kabut merah mulai merayap keluar dari celah tebing, lebih lapar dan lebih pekat dari sebelumnya. Aris, atau apapun yang tersisa dari jiwanya, membuka mata yang kini berwarna perak pucat. Ia bangkit dari singgasana tulang, tubuhnya tidak lagi terasa berat, melainkan seringan asap. Desa Sukmaya telah terbangun sepenuhnya. Lampion-lampion merah menyala serentak dengan suara dentuman jantung yang mengguncang gunung. Dari kejauhan, melalui dinding dimensi yang tipis, Aris mendengar suara yang sangat akrab, detak langkar sepatu gunung yang ragu-ragu, dan suara napas yang terengah-engah dari seorang pendaki muda yang sedang tersesat di tengah kabut. Aris melihat tangannya, lalu melihat ke arah gerbang kayu yang mulai berderit terbuka secara otomatis. Ia ingin berteriak, ingin memperingatkan anak muda itu untuk lari sejauh mungkin, namun mulutnya hanya mampu mengeluarkan suara gamelan yang merdu dan memikat. Kutukan itu telah sempurna. Aris kini adalah sang pemanggil, jerat yang menunggu mangsanya masuk ke dalam jaring. Saat pendaki muda itu melangkah melewati ambang gerbang dengan wajah penuh harap akan pertolongan, Aris tersenyum, sebuah senyum yang kaku, dingin, dan penuh dengan duka yang abadi. "Selamat datang di Sukmaya," bisik Aris. Suaranya Menyatu dengan angin malam. Kau tepat waktu untuk memulai 100 tahunmu. Pintu gerbang tertutup dengan dentuman keras, melenyapkan keberadaan desa itu dari bumi dalam sekali kedip, menyisakan hanya hutan sunyi yang kembali gelap total. Di tanah tempat desa itu berdiri sesaat lalu, hanya tertinggal 1 koin emas kuno yang masih hangat, menunggu tangan manusia berikutnya untuk memungutnya dan memulai kembali siklus penderitaan yang takkan pernah berakhir. Waktu telah tertutup, dan rahasia desa Sukmaya kembali terkunci di bawah tanah merah yang haus darah.